Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlik aman siwak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita, dan tak pernah henti-hentinya marilah kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur atas setiap detik, atas setiap tarik hembus nafas kita adalah satu kesempatan yang Allah anugerahkan kita untuk senantiasa memperbaharui diri, memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita menjadi betul-betul khairu ummah yang ukhrijat linas, apa yang tadi saya bacakan di mukadimah tadi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, memantaskan diri kita untuk Allah arahkan, untuk Allah lindungi, sehingga kita betul-betul menjadi khairunas anfa'uhum linas. Jadi pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas definisi manusia terbaik menurut Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan satu kirang langkung ya, 1 jam ke depan kita membahas tema ini. Kemudian rasa syukur yang tiada pernah berhenti karena alhamdulillah hujan mengiringi langkah kaki kita, yang mudah-mudahan kita tangkap menjadi sebuah rahmat, bukan sebuah kendala. Sering saya sampaikan karena kehidupan juga diawali dari air hujan yang diturunkan, kemudian tumbuh pohon-pohonan dan seterusnya. Karena insya Allah kalau kita memaknai hujan sebagai rahmat, hidup kita akan lebih indah, bukan sebuah ancaman napa malih kalau turun hujan lebat takut banjir. Takut banjir itu kan karena faktor dosa yang sudah kita kerjakan misal gunduli hutan, ya jelas sama hujan pasti takut. Tapi insya Allah kalau kita tidak menyimpan dosa, syukur-syukur betul-betul menjauhi dosa. Karena rentannya manusia kalau tidak berlindung terus kepada Allah pasti mudah tergiur. Zuyina linas hubu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati ilal akhir Fitnah manusia yang terbesar itu kan anak, istri, kemudian harta benda berupa emas, minadzahabi wal fiddati, emas, perak, kendaraan yang bagus itu fitnah terbesarnya manusia, kayaknya sulit untuk kita terhindar. Maka Allah memerintahkan kita kan untuk menghindari, karena kalau nolak dosa sulit nolak manusia sulit nolak. Dibawain uang suap 1 miliar, kayaknya di sini imannya masih tegar, tapi neng pun adep-adepan kan susah nolak lah. Maka menjauhi, karena sekali lagi kalau sudah berhadapan-hadapan dengan dosa seringkali manusia lemah nolak maka mari kita semuanya hindari dosa. Dados sederenge kepengin niku pun boten usah kados niku lah. Perlindungan terbaik saya pikir tetap di masjid. Dengan seringnya kita ke masjid, paling tidak 5 waktu dalam 1 hari ke masjid, niku nggih ngontrol diri kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semuanya kepada hambanya yang hatinya tertaut di masjid. Karena salah satu yang dinaungi Allah itu orang yang hatinya tertaut di masjid. Teng pundi mawon, seteng bodas teng pundi mawon nek wayahe salat cari masjid. Mudah-mudahan kita sekali lagi Allah golongkan menjadi orang yang hatinya tertaut di
masjid. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi yang sekaligus penutup risalah panjang. Dados pun boten nonton aturan malih nggih di dalam agama. Agama sudah lengkap untuk mengatur hidup kita agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga tidak perlu bid'ah. Ini nggih mboten perlu dikurang-kurangi, yang sudah harusnya seperti itu nggak usah ditawar. Karena seringkali kebiasaan manusia kan nggih senengnya nambah-nambah. Nek empun cekap malah dikurang-kurang kados niku nggih. Lah mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari hal-hal itu. Dan mudah-mudahan dengan menegakkan sunnah-sunnahnya, memantaskan diri kita untuk Allah kumpulkan kelak bersama Nabi terkasihnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Izinkan malam hari ini saya membawakan satu tema manusia terbaik menurut Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah. Nah ini saya tadi membacakan Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada tiga fundamental, ada tiga pondasi yang menjadi struktur bangunan manusia terbaik menurut Ali Imran 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, artinya nasihat menasehati nggih, watasobil haq. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Tadi nyuruh yang baik, yang mungkar juga kita cegah. Kemudian beriman kepada Allah. Ini sebagai kategori pertama. Oke, di Ali Imran berarti menyuruh kepada yang baik, melarang kemungkaran, kemudian beriman kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa predikat umat terbaik bukan hadiah otomatis, tapi satu ikhtiar, okay? Amanah juga, amanah yang harus diikhtiarkan. Amar ma'ruf menghidupkan kebaikan. Yang kedua nahi mungkar mencegah kebatilan atau kerusakan. Kemudian iman yang benar kepada Allah, karena konsekuensi inasyirka ladulmul adim. Maka mari terus perbaiki iman. Insya Allah kalau imannya benar pasti menghantarkan kita pada kondisi ketenangan. Salah satu tandanya itu. Misal nun sewu saya harus cek lagi iman kepada qada dan qadar nggih. Kalau iman kepada Allah kan pun mboten usah ragu nggih. Insya Allah saya yakin kita semua beriman kepada Allah. Yang terus dilatih itu iman kepada qada dan qadar. Karena kita itu manusia yang mudah sekali kufur, mudah sekali ngeluh, mudah sekali mengutuk. Nun sewu ketika hujan, aduh kok udan, nek terang mawon ngutuk lagi. Jadi kita itu mudah diombang-ambingkan karena hanya hal-hal sepele. Maka mudah-mudahan apapun yang kita lihat, kita pandang, kita rasakan adalah hal yang terbaik yang sudah Allah tetapkan, sehingga hati kita tetap bungah ngaten. Lah itu iman kepada qada dan qadar yang harus terus dilatih. Tapi tentu iman yang lain juga sama. Iman kepada kitab Allah, ya bagaimana kita meyakini kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian parameter yang kedua nggih, niku ukuran utama kemuliaan manusia, kesuksesan manusia itu ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Lah,
Artinya berarti segala macam amal kita menuju pada kebaikan itu tanpa ketakwaan sia-sia. Jadi ini utamanya untuk standar ilahiyah tentang kebaikan. Takwa adalah standar ilahi yang menghapus seluruh ukuran semu buatan manusia. Di sisi Allah, manusia terbaik bukan yang paling terkenal, tetapi yang paling sadar akan pengawasannya dan paling konsisten menjaga batas halal haram, boleh dan tidak boleh. Misal ada seorang yang nuwun sewu non muslim membantu membangun masjid, itu kebaikan secara universal, belum bisa dikatakan amal soleh definisi Islam. Ngaten nggih? Karena tanpa iman, tanpa takwa, maka amalan-amalan yang baik itu terhapuskan, istilahnya ngaten, nggak diterima, nggak makbulan. Maka penting sekali sebelum melakukan apapun ya tentu sandarannya kepada Allah dulu. Kemudian manusia yang ketiga, kalau tadi takwa, yang ketiga manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat. Ini sesuai dengan sabda Nabi, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Empun tiga nggih, napa mawon? Pelan-pelan mawon. Satu Ali Imran, Ali Imran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Gampangannya ngaten nggih. Ben gampang napa? Ingat. Gampang nyantel. Yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua harus dilapisi, didasari dengan iman takwa. Nah niki. Yang ketiga, khairunas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Tiga nggih. Hadis ini meletakkan nilai sosial sebagai ciri manusia terbaik. Islam tidak membenarkan kesalehan yang egois, saleh-saleh pribadi tok, dewekan tok niku tidak dibenarkan. Ibadah sejati melahirkan kepedulian, kontribusi dan keberpihakan kepada kemaslahatan umat. Manfaat itu luas, saged ngangge ilmu nggih, dengan tenaga, dengan harta, nasihat yang baik, dengan doa, bahkan akhlak yang menenangkan. Kalau saudaranya sedang resah, ampun ditambah-tambahi, ampun dikompor-kompori. Dengan hal yang menenangkan itu juga merupakan kemanfaatan bagi saudaranya. Yang keempat, manusia terbaik dalam hubungannya dengan Al-Quran. Kalau tadi manusia terbaik secara sosial, terus kompleks Islam itu. Yang keempat, manusia yang terbaik itu bagaimana hubungannya dengan Al-Quran. Sesuai sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dados sinau, nyinauni, sinau, nyinauni, ngaten niku terus. Prosesnya kapan? Sampai ajal. Okay. Minal mahdi ila lahdi, dari buayan ibu sampai dengan liang lahat. Seniki bocah sinau Quran saged ditebak, pokoknya ya usia-usia SD, bar lulus SD rampung, tamat, pinter banget wis. Nah itu tentu nggak seperti itu, nggih. Belajar itu terus menerus, bukan pas cilik bisa dipaksa kontepekian, gedene wis ora teng dipaksa maning dijorna. Nah ini miris nggih, harus diubah nggih. Maka nah niki kula selipaken sekedhik nggih, mungkin pernah saya sampaikan, tapi mudah-mudahan kalau sudah pernah saya sampaikan bisa menjadi pengingat, dapat mengingatkan kita. Sebagaimana yang saya baca di Education Based on Fitrah, pendidikan berdasarkan fitrah, yang saya pikir ini betul-betul meniru Nabi, mencontoh Nabi ketika beliau
bersama dengan anak-anak. Yang sering saya sampaikan riwayatnya adalah dari Jundub bin Abdillah. Karena ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'alamnal iman qabla nata'alamnal Qur'an. Sungguh kami bersama Nabi dan saat itu kami masih kecil, tubuh kami kuat. Kalau saya mengartikan kok ada dua fase umur nggih. Fityan, ketika fityan anak-anak, kemudian hazawiratun itu ketika dewasa nggih, tubuhnya lagi maksimal, lagi napa nggih? Nggih usia-usia ketika tubuhnya lagi napa? Kuat-kuatnya nggih, itu hazawiratun. Fata'alamnal iman qabla nata'alamnal Quran. Dados diajarin imane baru dikenalkan Qur'annya. Kemudian setelah itu tsumma nata'alamnal Qur'an fasdadna bihi imanan. Kemudian baru kami diajari Quran, bertambahlah keimanan. Misal kata seniki nggih, waktu anak-anak niku kan imajinasinya masih luar biasa, rasa penasarannya masih luar biasa. Lah itu mudah, artinya dikelompokkan dengan usianya. Kalau sudah dikelompokkan dengan usianya kan relatif lebih mudah ngene ngopeni nggih. Maka disitulah ada kelas yang namanya bustanul atfal, bermain-main di kebun sambil berlarian, lihat kupu-kupu kok bisa kayak gini, atau lihat lombok kok bisa merah begini misal. Nggih, kok bisa jadi pedas. Kemudian kok sesuatu yang awalnya lembek kok bisa menembus tanah. Lah itu bisa nanti kita ambilkan dalilnya dari surat At-Thariq misal. Melihat bulan gisami teng At-Thariq ada diceritakan begitu. Lah sehingga anak-anak ketika tahu bintang diciptakan Allah, kemudian sesuatu yang lemah Allah kuatkan untuk membelah bumi, tikil wit niku kan tikile mboten langsung keras nggih. Lembek dulu. Tapi biarpun lembek justru yang bisa membelah batu yang keras. Nah setelah itu jadi batang yang besar, ngaten keras. Lah itu tentu masa-masa kanak-kanak itu yang paling baik untuk menangkap ayat-ayat Allah berupa kauniyah. Kan ayat wonten kalih nggih. Kauliyahnya Allah, apa yang difirmankannya Allah ada di Quran. Kauniyahnya ada di alam semesta ini. Sehingga anak-anak nopone cara berpikirnya itu berkembang. Maka tersebutlah ada akil balik, berarti akalnya sudah berkembang. Lah hari ini kita mendidik anak mboten nonton targetnya nopo-nopo. Saya yakin tidak ada orang tua itu nggak punya target tertentu untuk anaknya. Paling di banter-banternya mbok jare sapa dadi dokter, mbok jare sapa dadi, akhirnya dadi-dadian. Saya berpikir tidak harus jadi apa-apa, tapi khairunas anfa'uhum linas wau nggih. Kan patokannya pun nonton niki, khairunas anfa'uhum linas untuk kategori sosial. Kalau untuk pribadinya tentu untuk menambah ilmunya dan seterusnya, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar Quran terus-menerus dan mengajarkannya. Lah kinten-kinten ngaten. Sehingga izinkan saya mudah-mudahan sih napa nggih dapat dukungan, dapat doa, restu. Saya kok kepengin membangun sekolahan mulai dari Bustanul Atfal sampai dengan Al-Wusta. Al-Wusta dulu. Bustanul Atfal gini ku playon. Makanya nek pun kesel dikasih kisah-kisah yang baik. Saya yakin kalau dari kecil sudah menyimpan memori-memori yang hebat, misal membayangkan nabinya. Kalau perempuan misal membayangkan para istri Nabi nggih, yang orang-orang hebat, wonten Aisyah, wonten Zainab binti Jahsh, Zainab binti Huzaimah, wonten bibi Nabi yang namanya Sofia dan seterusnya. Dan mereka itu paling pas ketika habis berlarian
diberi minum mungkin sambil istirahat, dikisahkan. Sambil istirahat dia menerima kisah. Dan kisah-kisah Islam itu enggak ada kisah kok dongeng. Yang gorohan itu enggak ada. Oke, kisah sahabiah, kisah sahabat, kisah nabi itu kan otentik semua, betul semua. Lah ini yang harusnya diinstal ke kepala anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menyimpannya sesuatu yang bermutu, bukan sesuatu yang bohong-bohongan, bukan sesuatu yang dipoles. Misal Barbie, Barbie dipoles-poles, akhirnya hidupnya sibuk memoles dirinya. Ampun paham niki. Jangan dikira dolanan sepele iki loh. Dolanan sepele iki lah ini yang 1 abad atau 100 tahun ini mencetak pemikiran kita menjadi kayak gini. Kita terlalu sibuk moles diri. Karena bayangin Barbie-nya dikepang, di apa macem-macem. Ya wajar mbok Mas bocah wadon. Ya wajar, tapi menjadi tidak wajar ketika dibumbui hal-hal khayalan. Jane kan sepatu jingkrik kan, walau alam niki ini dijawab yang ibu-ibu. Sepatu jingkrik niku kan jane mungkin kalau saya melihat kirang nyaman, walau alam apa nyaman apa mboten. Nyaman apa mboten ibu-ibu? Ora tau nganggo. Sing tinggi banget kan. Walau alam sepertinya sih nggih angel kletak-kletak atas niku. Lah niku nggih kesleo. Lah, tapi karena dibumbui dengan khayalan-khayalan, ya bagus, ya kepenak. Dean tapi seperti itu. Lah ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak benar ning dibener-benerkan. Niku. Repotnya kalau kita masuk dunia khayal, khoyal, tahayul itu saged bolak-balik sing bener dadi salah, sing salah dadi bener. Karena sudah terbiasa hidup di ruang lingkup itu sehingga dikasih yang bener ini, yang salah ini, terusnya kaku. Aja terlalu kaku si uripe Mas, begitu. Pernah satu ketika saya dikatakan begitu. Ya ndak kaku, justru yang paling simpel yang tahu mana benar mana salah, sehingga kalau kita mau melakukan kesalahan mudah-mudahan ada takut sehingga tidak berani melakukan. Kalau gunduli hutan itu sesuatu yang tidak salah, maka alam ini yang akan menegur kita. Wong jelas salah kok nyolot dibilangnya ndak salah. Maka alam yang bereaksi, akhirnya banjir sampai 3 provinsi. Kinten-kinten ngaten nggih, karena kita sudah terbiasa tidak didasari dengan hukum. Hukum yang paling dasar ya hukum-hukum ayat kauniyah Allah. Kalau hujan bagaimana, kalau terang terus bagaimana, ini kan ayat-ayat kauniyah yang nanti kita bisa jejerakan kalih dalilnya dengan kauliyahnya Allah, dengan firman-firmannya Allah. Semisal satu ketika saya bermain batu, karena saya hobi main batu, saya kepengin melihat batu saya itu mengandung apa, begitu. Maka saya tumbuk, saya hancurkan, kemudian saya reaksikan dengan beberapa zat kimia. Lah pada akhirnya ketika mulai ada indikator, oh mengandung tembaga, oh mengandung besi, itu tuh saya cukup kaget. Ternyata memang batu, besi, emas, perak itu mineral, bisa berbentuk cairan maksud saya. Nek besi gumpale kayak kiye, nek tembaga kayak kiye, itu tuh saya senang dengan hal-hal seperti itu. Lah ini kan hukum alam yang tidak bisa kita lepas. Bagi saya hal-hal mendasar ini yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita kalau mau bikin besi nanti bisa. Enggak sulit bikin besi. Tapi kenapa menjadi sulit?
Nggak usah ngomong bikin motor atau bikin pesawat, nggak usah. Gawe tebenge sing besi. Anak kita sudah kebingungan. Lah terus selama ini melajari apa? Kados niku nggih. Lah ini kita sudah dimain-mainin sudah lama lah. Udah berhenti. Kita bisa kok. Kita bisa bikin pesawat, kita bisa bikin apa saja. Yang penting kita jangan dijajah pikiran kita, nggih. Jangan dijajah. Selanjutnya, lah ini pentingnya belajar Quran, nggih. Man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi ketika kita belajar Al-Qur'annya terus-menerus, di situ kan kita bisa menggali. Ayat ini kok Allah ngendika begini ya, berfirman begini ya. Semestinya kan tadabbur, direnungkan, inkubasi. Kok orang ngerti maksudnya tanya. Ini asbabun nuzulnya bagaimana sih begitu. Misal ngapunten pada satu kesempatan saya menyampaikan satu ayat wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya waqsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Napa? Surat napa? Al-Qasas 77 nggih. Wabtaghi, kalau bahasa saya itu kejarlah. Kalau diterjemahkan debak, carilah. Tapi saya kurang suka. Ini ijtihad saya nggih. Barangkali salah ya saya berlindung kepada Allah, astagfirullahaladzim. Tapi saya lebih mantap menerjemahkan kejar negeri akhirat, negeri kekal itu fima ataqallah, dengan yang sudah Allah beri. Kados ugi kula nate menyampaikan hal ini. Lah yang sudah diberi Allah kepada kita itu apa? Kinten-kinten napa mawon yang sudah dikasih Allah ke kita? Banyak sekali. Masya Allah. Sanes korun mawon ngeraos kata sangat. Ayat ini itu ayat untuk korun yang hartanya banyak. Ning dablek korun. Ketika kita bukan siapa-siapa, nggak punya banyak harta, pun merasa yang sudah dikasih Allah banyak. Lah, nopo mawon iku ingkang diagem nggih ngoyok negeri akhirat. Paham ngene iki nggih? Ning mari kita merenung sejenak bahwasanya kita menjumpai kejahilan diri kita, peteng dedetek otak kita, batin kita itu di sini. Ketika saya tanya tadi, napa mawon sing pun diparingi Gusti Allah, terus kathah sangat. Ketika suruh mengejar akhirat kayane orang duwe apa? Leres sok kados niku. Nah, disitulah saya katakan kejahiliahan kita udah mulai kerasa di situ. Jere akeh banget jebule nyong arep nganggo salah sijine orang duwe apa-apa. Ngaten nggih? Padahal sekali lagi namanya banyak banget kan nggih mboten ngitung. Napa mawon wonten. Pikiran ada, tenaga ada, keringet tesih wonten. Waktunya masih longgar dan seterusnya. Enggak usah mikir yang lain-lain dulu, tapi yang jelas itu pasti kita punya. Lah, nggih ngoyok negeri kekal. Kalau sudah seperti itu ternyata kita tidak mau, ingat ini teguran untuk korun. Korun badhe tenggelam nanang bumi apa mending kok kan kinten-kinten ngaten. Korun itu orang kaya sekali. Kuncine mawon terusnya dipanggul tiang pinten. Wis pokoke saking gedene lah nggih. Lah dhewek duwe kunci emas be ora ndak punya ya kunci emas. Nah, kira-kira seperti itu. Orang yang kuncinya gede banget saja ditenggelamkan Allah. Beres kok, gampang. Apalagi cuman kita. Nah, ini yang mestinya kita tadabbur. Lah, Allah perintahkan kita untuk mengejar negeri kekal dengan apa yang sudah diberi. Lah maka kalau hanya
hujan nopo nun sewu kayak orang duwe keuntungan sama sekali geleman temen udan mari ngalah rofah misal ya. Kalau hitungannya bukan ranah-ranah keimanan, tentu saya tidak merasa memiliki keuntungan apapun. Wong apa? Udan-udan. Tapi ternyata alhamdulillah Allah berikan kenikmatan. Lah niki ingkang kula badhe berbagi ugi. Ampun nyuwun napa-napa riyin lah. Engko nek urung dijawab cok dugal. Nggih, ngapunten niki. Minta dulu satu hal, ya Allah berikanlah kenikmatan dalam beribadah. Itu dulu sajalah. Ya Allah berikanlah kenikmatan dalam beribadah. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat sehingga tidak perlu harus merasa bosan. Nggih. Kados niku nggih. Jadi jangan minta yang lain dulu lah. Berikanlah kenikmatan beribadah dulu aja. Kalau sudah nikmat beribadah, sakit bermunajat sama Allah, ya yang namanya orang sudah dicintai Allah, maka ya apa yang diminta sih insya Allah ya dikabulkan begitu. Ini nggak perlu harus banget. Insya Allah yang penting nikmat aja lah dulu beribadah. Saya mintakan ke istri saya juga begitu. Wis lah, sejaluk siji disit baik, nikmat beribadah. Karena insya Allah ketika diberikan kenikmatan yang terus tumbuh, misal Allah juga berfirman, waladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Ketika Allah itu sudah berikan sakinah, ketenangan yang berupa sakinah itu kan nikmat, lias dadu imanan, ma'a imanihim. Jadi itu kemudian kalau benar itu makin menggulung keimanannya, makin besar. Lah ini yang kita mari bermawas diri, nyong tenang apurung, nyong nikmat apurung. Semakin dikerjakan kok semakin nikmat. Insya Allah itu. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, insya Allah apa yang kita lakukan, yang kita imani sudah benar. Kantun nenggo wayahe ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita tinggal nunggu dipanggil Allah begitu. Kapan saja, mboten napa-napa. Nggih. Lah persoalannya kan hari ini kita untuk memikirkan sejenak, merenung sejenak hal seperti ini kan dereng kober. Padahal bukan boten kober. Kamu belum ketemu nikmatnya saja, kata niku. Makanya orang jahil tetap akan membandingkan sesuatu yang tampak dengan yang tidak tampak. Seolah-olah kalau tidak tampak merasa ndak punya begitu nggih. Jane nggih mboten. Satu ketika saya menyampaikan ketika diskusi itu saya sampaikan ke teman ini lah jane ya arep nggo ngapa nahan harta lah gitu ya. Kuat-kuat buat apa? Wong faktanya nggak ada yang benar-benar punya kita. Karena sayangnya begini, niki ngapunten. Saya sampaikan juga dengan teman ini minta maaf. Kamu terlalu kuat megang harta. Bahkan untuk berkurang saja kamu nggak terima begitu. Tapi pernah ndak satu titik kamu nabung sudah lama dari sekedip rong kedip dilalai ketika sudah mulai banyak ada orang yang pakai uangmu itu gampang saja nggak perlu ikhtiar kur nembung tok nyilih nggo bocah lara atau nggo bojone lara dan seterusnya. Pernah ndak begitu? Saya yakin yang di sini pernah. Nate nggih? Tahu lah iya. Kalau itu bukan rezekimu, kamu mau nagih ping 17 juga nggak balik. Leres napa mboten nggih? Leres. Lah itu hakikat rezeki. Kayane nggo neko, tapi bisa jadi itu nggo nglewehi kok ben kolara ati jantungan. Pernah nggih?
Maka nggak perlu merasa punyamu, kesel temen ngakui ki ngene nyong, kesuwen, nggak usah. Itu semua punya Allah. Santai saja. Qadarullah, alhamdulillah saya pernah misal mamane mobil dibekto konco. Awalnya dugal banget. Tapi lambat laun ketika saya diskusi dengan seorang ustadz begitu tentang hakikat rezeki, ternyata membuat cara berpikir saya berubah. Kowe utunggonmu berarti gampang mengenalinya, cukup kamu imani kodo sama kodar. Ngaten nggih? Enggak usah merasa itu punya kamu. Nyawamu aja punyanya Allah. Ngaten nggih? Lah dari situ saya pelan-pelan berubah. Oh iya, jebule asal kita radi peka nggih, radi sensitif kodonya Allah mau kemana. Misal ngapunten, ini contoh lagi nggih. Satu ketika kita mau tindakan ke Purbalingga misal, umpun dandan, umpun semua hal udah disiapkan. Tiba-tiba hujan. Waune badhe ngangge motor misal, boncengan. Ternyata hujan, ban jebluk. Tapi karena saking niatnya yang kuat sekali didorong. Sing mau nempun bedakan luntur kabeh. Luntur kabeh, nambal empun ditambal, akhirnya wis karo mutung-mutung jalan terus ke Purbalingga. Lepat-lepat dan seterusnya nggih. Sampai akhirnya ia pun sampai di Purbalingga, kondisinya pun besengut sedemikian rupa, apa nggih bahagia. Kan boten nggih. Maka cukup kenali kodonya Allah. Kecenderungannya Allah sedang menggerakkan kamu kemana? Kamu yang husnudzon, yang berbaik sangka. Ya Allah, demen udan. Oh, ora apa-apa, rahmat. Berarti menembus hujan tidak apa-apa karena kita sedang bombong. Ternyata banin jeblok. Ya Allah, demen kok jeblok ya. Ini udah 2 kali sepertinya di luar dugaan sebagai manusia. Pertama turun hujan, kedua bleduk. Apa ndian inyong lebih baik pulang ke rumah lagi saja, misal. Balik pulang ke rumah. Ternyata di situ ada sesuatu yang lebih baik menunggu. Lah, jadi kita itu tawakaltu ala Allah, mungkin saja kalau saya mentadaburi banyak kisah, banyak kejadian, kurang lebih mungkin seperti itu. Bismillahi tawakaltu itu ya sudah ngabroke kali Gusti Allah, bukan ngabrok sama yang dipikir sendiri. Emangnya lu sepinter apa? Kan ngaten nggih. Jadi udah pasrah saja sama Allah. Lah itu saya pikir menjadi efek yang baik ketika kita mengimani qada dan qadar, kecenderungan dan takdirnya Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang keempat nopo? Kesupen. Yang keempat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang paling baik hubungannya dengan Al-Quran, yaitu bagaimana dia belajar kemudian mengajarkannya. Itu yang keempat, nggih. Terus yang kelima itu akhlak, sama dengan cermin nyata kualitas manusia. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi, khairukum ahsanukum akhlaqo. Artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak adalah buah iman, bukan hiasan luar. Banyak ibadah besar kehilangan nilainya ketika akhlak rusak. Karena itu Nabi SAW menegaskan bahwa kedudukan tertinggi di akhirat diberikan kepada mereka yang memperindah akhlaknya. Terus malah yang paling tinggi di akhirat itu yang akhlaknya baik. Jadi tidak mungkin orang yang beriman kok akhlaknya buruk, ngomongnya pedes, ngelarani, itu tidak mungkin. Kalau imannya baik pasti akhlaknya baik. Insya Allah tidak suka menyakiti orang.
karena juga daripada berkata yang buruk lebih baik diam. Kan ngaten nggih kaidahnya. Yang keenam, manusia terbaik di lingkup keluarga. Lah terus lengkap nggih di lingkup sosial, di lingkup dirinya dengan keilmuannya, dengan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir ini napa? Akhlak. Akhlak niku nggih insyaallah menguntungkan bagi dirinya yang sekaligus membahagiakan orang sekelilingnya. Itu kalau akhlaknya baik. Yang keenam, manusia terbaik di lingkup keluarga. Ini sesuai hadis Nabi di riwayat Tirmidzi, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini kata Nabi nggih, sabda Nabi. Islam menolak keras standar ganda, tampak soleh di luar tapi zalim di rumah. Keluarga adalah ujian kejujuran iman. Siapa yang lembut, adil dan bertanggung jawab di rumah, dialah manusia terbaik menurut sunnah. Terus wonten glewean, kepengin ngerti wong kue apik takon bojone asis niku. Nek nggih ngaten niku nggih ngecek. Ki wong apik apa ora takon bojone niku. Nah, Nabi ketika ditanya masing-masing istrinya, pujiannya beda-beda. Bukan nggone nggelendengi benten-benten nggih. Pujiannya terhadap Nabi itu beda-beda. Jadi saling melengkapi untuk menyempurnakan Masya Allah gambaran Nabi. Yang ketujuh, manusia terbaik dalam amanah dan muamalah. Kados pun adzan apa? Napa tereng? Meh nggih. Malah niki jame kok 19.32. Leres nggih? Nggih. Nggih. Ini ada 8 kula sambung mawon nggih anu kantun kalih iki. Ini saya langsung bacakan artinya. Manusia yang terbaik dalam amanah dan muamalah. Lah kados sadean opo ketika kita berinteraksi dengan sesama juga harus yang terbaik. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. Nah ini terkait dengan tanggungan kepada saudara. Okay. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia terbaik terlihat jelas dalam muamalah, bukan hanya di masjid tapi di pasar, kantor dan kehidupan sosial. Yang ke-8 ini. Yang ke-8, khairunas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kados banyak nggih para alim ulama kita, kados misal yang sedang saya seneng baca itu dari Sayyid Muhammad Naqib Al-Atos. Beliau kelahiran 1930, berarti sekarang sudah pinten niku? 95-an nggih. 96 lah, hampir 96. Masya Allah, beliau usianya panjang, umurnya juga insya Allah panjang. Karena beliau pakar pendidikan. Beliau banyak menulis buku-buku pendidikan. Yang ini juga mempengaruhi saya. Kepengin damel sekolahan nggih, salah satunya itu. Karena pendidikan itu yang paling utama kata Profesor Dr. Naqib itu, Naqib Al-Atos, adalah takdzib yang hari ini sudah hampir dihilangkan di sekolah-sekolah. Takdzib niku nopo? Sebetulnya segala produk pendidikan itu menuntut anak-anak untuk beradab. Kados mangkin niki nggih, kategori yang keberapa itu? Yang keempat, yang sebaik-baik manusia adalah paling baik akhlaknya. Nggih, mestinya pendidikan mencetak generasi-generasi terbaik. Terbaik nopo? Terbaik akhlaknya. Bukan orang yang pinter ngapusi ngaten minter-minterin, ndak seperti itu nggih. Jadi buat apalah pinter kalau pinternya itu merugikan bagi dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Maka sebaik-baik manusia adalah yang paling baik
akhlaknya, dan itulah tujuan pendidikan kita. Mudah-mudahan kita punya, nggih. Ada Bustanul Atfal, ada Ibtidaiyah. Yang sering saya sampaikan di Ibtidaiyah, sepertinya ndak perlulah harus kelihatan langsung, ndak usah. Yang penting yang namanya pondasi itu kan yang penting kuatnya, yang penting kokohnya. Apa yang kuat dan apa yang kokoh sering saya sampaikan, yang penting kuat akidahnya, kokoh akidahnya, imannya, sehingga tidak mau dibeli barang 100.000 nggo 5 tahun. Orang melik misal kados niku nggih, orang melik gagah ini nolak, enggak seperti sekarang. Nggih. Kinten-kinten ngaten ada 8 kategori ya, manusia terbaik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan ini bermanfaat terkhusus bagi diri pribadi kami, untuk terus mengingatkan tujuan saya membesarkan anak, tujuan saya mendidik anak itu bukan untuk yang seperti di luar ini, yang jelas nggih. Pengennya ya anak kenyong wong anu kursi siji netok ya, sing man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, dan semuanya tentunya. Dan saya doakan untuk Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan memiliki anak, cucu yang soleh solehah, yang kemudian mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.